alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya kita bisa sama-sama berkumpul di sini rangka mengikuti kegiatan komunitas belajar yang selebihnya kegiatan Google itu kita laksanakan pada hari Sabtu, tapi karena ada beberapa hal yang perlu disiapkan terkait di dalam Google ini, kami akan menyampaikan kita membahas tentang persiapan ANBK tahun 2024. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bahas kiranya kegiatan ANBK nanti bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan mobil ini narasumbernya adalah beliau Bapak Nurdin, sekaligus Pak Nurdin nanti dalam kegiatan mobil ini akan menyampaikan tentang aksi nyata pembebasan modul, dalam hal ini adalah budaya positif terkait dengan program calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah di SMP Budaya ini Pak Nurdin sebagai salah satu pesertanya calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti selama 3 bulan, 6 bulan ya, selama 6 bulan mengikuti pendidikan calon guru penggerak nanti bisa berhasil, lancar, tanpa ada halangan apapun. Amin. Sebagai aset SMP Negeri Budaya Jogja, mudah-mudahan nanti bisa menjadi guru pendamping sehingga Bapak dan Ibu nanti angkatan berikutnya apabila lulus CTP calon guru penggerak nanti bisa tidak repot-repot, tidak jauh, langsung di bawah bimbingan atau di bawah mentoring Bapak nanti. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon keikhlasannya nanti kita sama-sama mengikuti bersama kegiatan pembebasan modul sebagai langkah aksi nyata calon guru penggerak Bapak Nurdin di sekolah kita ini. Di situ nanti kita akan sama-sama membahas terkait persiapan ANBK yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 10 September 2024. Untuk gajinya nanti akan sama-sama dilaksanakan pada tanggal 2 September atau Senin depan. Karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana tadi Bapak cek terkait dengan persiapan infrastrukturnya, produk kita baru berkumpul ada 27 yang satu rusak, sehingga yang hidup masih ada 2 lagi yang belum hidup atau belum terdeteksi. Mohon kiranya nanti Bapak dan Ibu semua untuk bisa sama-sama saling mencari keberadaan 2 produk ini yang sampai saat ini belum kita deteksi mana tempatnya. Lajin, nanti kemari, nanti kita sama-sama cari. Itu aja barangkali sebagai prolog pengantar kami dalam kegiatan Google kali ini kepada Pak Nurdin selaku narasumber modul sebagai langkah aksi nyata dalam kegiatan program sekolah penggerak di SMP Negeri Jogja. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu
Berarti jika saya berdiri ya, biar lebih enak. Ya. Nah, di sini saya akan mengintroduksi budaya positif. Pada dasarnya budaya positif itu adalah kita biasanya dilakukan untuk guru, untuk ke siswa dan siswa. Tapi untuk kali ini saya akan mencoba untuk pengimbasan dalam materi yang sudah saya dapatkan di CGB angkatan 11, di mana budaya positif ini adalah kita gunakan untuk pengetahuan bagi kita sebagai seorang guru dan bagaimana penerapannya untuk ke siswa kita. Nah, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, untuk membentuk budaya positif kita harus menciptakan sekolah yang nyaman terlebih dahulu, di mana ada pembelajaran yang berpusat pada murid, ada iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan, ada pendidikan reflektif dan murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Nah, sebelum saya melanjutkan apa sih itu budaya positif, kita coba bersama-sama untuk menggali pengetahuan tentang miskomunikasi yang biasanya terjadi kepada kita sebagai seorang guru dan penerapannya kepada siswa kita. Yang pertama ada pertanyaan, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Yang biasa kita berikan seperti itu. Penjelasannya, dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Dan seperti itu jawabannya Bapak Ibu. Lalu ada yang pertanyaan miskomunikasi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Itu yang sering muncul dalam pikiran kita pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Penjelasannya, kesadaran hadir dari dalam diri internal kita. Sementara hukuman dan penghargaan memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri dan yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut. Memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau secara refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Lalu ada pertanyaan komunikasi selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Penjelasannya, segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif. Nah, jadi segitiga restitusi merupakan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan struktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Nah, jawabannya Ibu, lanjut Pak. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Kira-kira kayak gimana? Keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga, murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual, termasuk berkebutuhan khusus atau gangguan mental, mungkin kesulitannya memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh murid di sekolah bisa jadi karena pengaruh yang ada di rumah mereka dan di lingkungan mereka. Seperti itu ya. Lanjut Pak. Pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Nah, penjelasannya, miskomunikasi bahwa guru menuntut pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Nah,
Pertama, restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran yang atas perilakunya. Jadi intinya, kita melakukan restitusi ini dengan tujuan agar siswa itu memiliki tanggung jawab, dia memiliki kesadaran dalam diri mereka sendiri. Bukan karena kita tuntut, bukan karena kita berikan hukuman apa, tapi mencoba agar dia itu bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Pak. Nah, perubahan paradigma atau stimulasi respon dan teori kontrol. Misalkan kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu, kita bisa mengontrol seseorang, stimulasi respon dan teori kontrol. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tentang dunia. Jadi kita yang memahami dengan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap orang melakukan tindakan atau melakukan kesalahan karena semua itu memiliki tujuan tersendiri. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang dapat bisa mengontrol orang lain, mengontrol diri Anda sendiri, ya. Orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi melalui sebuah bujukan atau diskusi akan melahirkan kolaborasi dan konsensus. Nah, lalu nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai positif yang ada pada diri manusia, yang ada pada diri kita. Nah, nilai-nilai kebajikan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap perilaku atau perbuatan pasti tujuannya ada tujuannya masing-masing. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada kita sebagai seorang pendidik atau di sekolahan? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan P5. Jadi yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Itu sudah kita pelajari bersama karena kita sudah sekolah penggerak. Kita juga sudah tidak asing lagi dengan istilah P5 atau profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini berkaitan dengan perilaku langkah kita pada saat kita melakukan tindakan kepada seorang siswa apabila melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan. Lanjut Pak. Nah, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Pertama Pak, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju? Setuju? Suaranya Bu. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Nah, setuju. Yang kedua Pak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Lanjut, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak setuju? Setuju tapi waktu, Pak. Setuju tapi terkena dengan waktu ya. Jawab apa lagi Pak Yadi? Teori motivasi perilaku manusia. Lanjut. Nah, pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi ini timbul dari eksternal, dari luar. Jadi dia melakukan tindakan itu karena takut dia dihukum. Yang pertama. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini
Ini juga motivasi yang dia dapat dari luar karena saya akan melakukan ini. Kalau saya melakukan ini, saya nanti akan mendapatkan penghargaan dari guru. Makanya dia melakukan ini. Lanjut Pak, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang ketiga ini baru motivasi dari diri dia sendiri dari dalam. Dia memang secara sadar melakukan perbuatan itu karena dia menghargai diri dia sendiri. Lanjut Pak. Nah, menurut pendapat dari pihak Jailantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga akan cakap buat pemerintah diri sendiri. Artinya dia tidak hanya dapat melakukan perintah dengan baik, tapi dia juga mampu untuk mengendalikan diri dia sendiri. Nah, seperti itu prinsipnya. Lanjut Pak. Dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta membujuk dihukum. Jadi kita melakukan sebuah tindakan karena kita mengharapkan penghargaan dari orang lain. Seperti itu ya maksudnya. Kita bentuk program kebajikan. Nah, atau apresiasi. Apresiasi apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Maksudnya kita misal siswa kita ada yang melakukan hal yang terpuji nih, kita memberikan pengakuan secara khusus. Kita panggil dia, lalu kita beri hadiah khusus dia. Kalau misalnya juara 1 kita beri buku 1 Pak, juara 2 kita beri 2 buku aja. Kan itu pengakuan khusus beda. Kayak seperti itu ya. Yang kedua ada beri pengakuan secara pribadi. Ya nanti kita panggil, kita berikan ucapan selamat secara pribadi. Ya kan kalau kita melakukan seperti itu, dia kan akan merasa bangga siswa kita. Betul kan? Gak usah siswa kita aja kalau melakukan kayak gitu juga merasa senang kan kita mendapatkan penghargaan. Yang ketiga ada beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, ketika di kelas ada siswa yang maju menjawab pertanyaan, baik dia jawabannya sudah tepat atau kalau tepat, tetap kita beri apresiasi tepuk tangan. Pasti mereka semakin semangat. Seperti contohnya. Lalu beri pengakuan secara konsisten, ya setiap kali dia melakukan hal-hal yang baik, ya kita berikan apresiasi. Lalu berdasarkan dengan prosesnya juga kita lihat prosesnya seperti itu. Lanjutkan. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan sudah terbuka. Kemarin saya perhatikan kamu melakukan ini ya. Atau enggak? Saya menghargai atau terima kasih untuk ini pembukanya kalimat kalau kita saat mau memberikan penghargaan kepada anak siswa kita, nilai kebajikannya rasa empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas misalnya, atau pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan ada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, dia membuang sampah di tempatnya, dan kita beri terima kasih nak, kamu sudah membuang sampah pada tempatnya, sudah peduli terhadap kelas kamu biar bersih seperti itu ya. Lanjutlah. Nah ini tindakan guru. Ini berdasarkan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ada mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Nah, nomor 1 jawabannya hukuman. Nomor 2 hukuman. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 5 konsekuensi. Nomor 6 hukuman. Dan nomor 7 adalah konsekuensi. Sudah. Lanjut Pak Yadi. Lanjut. Nah, tadi kita sudah saya bilang restitusi aja. Sebenarnya apa sih arti dari restitusi itu sendiri? Berapa ini? Lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi
kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat. Maksudnya adalah kita melakukan restitusi ini adalah tujuan agar murid kita itu mengakui kesalahan dia sendiri tanpa kita paksa. Mereka itu mengakui kesalahannya dan dia memperbaiki dari perbuatan dia sendiri tadi, dan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang sudah diperlakukan, yang sudah diperbuat. Ya. Baik, maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Yang ke-9, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan. Ya, jadi dia belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada masalah dengan kawan atau lain, ya dia akan memperbaiki hubungan tersebut. Tidak malah saling diam-diaman, marah-marahan. Seperti itu maksudnya ya. Lalu jadi lanjut, menawarkan bukan memaksa. Jadi ya, dari diskusi tadi dia mencoba menawarkan dan tidak dengan memaksa. Yang ketiga, 4, restitusi diri adalah cara terbaik. Ya, maksudnya dengan melakukan restitusi itu adalah pilihan yang terbaik yang bisa kita lakukan agar kita bisa berikan kepada siswa kita agar dia bisa melakukan restitusi itu sendiri. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya adalah dalam melakukan restitusi kita bisa melakukan introspeksi diri lah. Nah, kayak gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi anak itu kita panggil, kita untuk melakukan restitusi dengan cara agar dia bisa introspeksi apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia seharusnya diperbaiki dan sebagainya. Mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Iya. Maksudnya dia melakukan tindakan itu apa sih dasarnya gitu. Ya, kayak lapar mencuri gitu ya. Jadi berfokus pada karakter bukan tindakan, lanjut. Berfokus pada solusi. Jadi kalau sudah ada kesalahan, ya kita cari solusi yang bersama. Apa sih solusi yang bisa kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya kalau sudah kita lakukan mediasi, sudah kita berikan diskusi tadi, ya kita berikan lagi ke siswa lagi agar dia bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, lalu yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, sepertinya sudah kita tahu bahwa kita semua di kelas, Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kelas itu sendiri, bukan berdasarkan keinginan diri kita. Jadi kita melakukan keyakinan kelas itu adalah melakukannya bareng-bareng, menunjukkan apa yang ingin kita lakukan di kelas itu bareng-bareng, tidak serta-merta kita sendiri yang harus menunjuk ini dan itu. Kalau yang menunjuk kita sendiri itu namanya bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Iya, peraturan. Jadi nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya seperti saya bilang tadi, kalau keyakinan kelas itu kan kita bentuk berdasarkan bersama-sama kesepakatan bersama siswa-siswi kita di dalam kelas. Sedangkan kalau peraturan, ya hanya orang tertentu saja. Misal kalau kita belajar, kayak saya belajar bahasa Indonesia, dan saya memberikan peraturan di kelas itu kalau bahasa Indonesia kalian harus memakai buku catatan harus lengkap. Buku latihan harus dibawa. Kalau misalnya buku latihan nggak dibawa, karena harus di lapangan. Dan itu kan kita sendiri yang buat. Ya bisa, begitu ya. Dan juga. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, itu motivasi yang ada di dalam diri mereka sendiri ya Bapak Ibu ya, bukan yang dari luar. Kembalikan ke nilai atau keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti selainnya program-program. Jadi kita melakukan motivasi untuk keyakinan ini berdasarkan kita gerakan hati dia. Jadi kita berikan hati dia, kita berikan contoh agar dia itu memang melakukan hal tersebut dengan berdasarkan keinginan dia sendiri gitu. Dia termotivasi, bukan karena paksaan. Tapi memang kadang bisa dalam prakteknya ya kita harus dipaksa anak itu. Kalau dipaksa ya dia akan gerak gitu. Ya, tapi dalam ya, kalau jangan dipaksa dulu. Tapi kalau dulu dari dalam mereka. Nah,
peraturan. Berdasarkan ada beberapa pilihan, ini termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Maksudnya selalu kembalikan guru ke tempatnya. Ini perbuatan apa namanya? Peraturan. Bukan, maksudnya tanggung jawab kah, disiplin kah, atau semangat belajar. Motivasinya dia itu apa ini? Lalu ada dilarang mengganggu orang lain. Ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker dan jangan berada di kelas atau koridor. Ini bedanya jawabannya supaya diselesaikan sama. Nah, selalu kembali ke buku tempatnya itu adalah tanggung jawab. Jadi dia melakukan tanggung jawabnya. Lalu dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain juga, komitmen pada tujuan. Komitmen dia. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian dalam menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, itu termasuk kesehatan, keselamatan, kepedulian. Apalagi orang-orang kita harus menggunakan masker. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah keselamatan, keamanan dan kepedulian. Ya, jadi, nah, budaya positif itu adalah lingkungan positif, keyakinan dan masuk ke dalam peraturan kelas. Nah, ini contohnya kesepakatan kelas. Mungkin kita semua sudah buat, sudah bertanya lagi karena kita semua sudah mempraktekannya di baik di kelas maupun di perwalian kita masing-masing maupun di saat kita belajar masuk ke dalam kelas, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke konsep keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Lanjut Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 4: bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia. Prakteknya seperti apa? Nah, perilaku siswa, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, kekuasaan atau kuat, memukul temannya, menghinanya. Dia kan kalau dia menghina dia nggak terima, pukul karena dia merasa berkuasa, punya kekuatan. Padahal pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Lanjut Pak. Nah, yang kedua ada menyebarkan gosip tentang teman kelas. Kebutuhan yang diinginkan mungkin cinta dan kasih sayang. Karena dia nggak ada cinta dan kasih sayang, makanya dia menyebar gosip. Istilahnya mencari sensasi agar kita diperhatikan, ya seperti itu. Ada yang pernah merasakan situasi seperti ini di siswa kita? Banyak ya, banyak seperti ini. Yang menjadi kawan karena memang ingin diperhatikan, kan? Jadi Pak, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Ini kebutuhan yang dia inginkan adalah kesenangan, ini bersenang-senang. Ini yang kayak menjadi teman tadi dia mereka karena senang aja. Lanjut. Mengganggu di kelas juga kebebasan, dia ingin bebas. Nah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Maksud di sini ada 5 posisi kontrol itu adalah bagaimana sikap kita menindaklanjuti sebuah masalah yang dilakukan oleh siswa kita dan proses kita untuk menghadapi masalah itu. Apa reaksi kita itu? Nah, dan reaksi kita itu terbagi ada 5 posisi kontrolnya. Nah, pertama ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau dalam teori ini yang paling bagus adalah yang manajer. Karena kalau manajer itu ya posisi idealnya. Saya contohkan kalau kita sebagai penghukum itu menghabis, menunjuk ini menyakiti ini kayaknya katanya kalau kamu tidak melakukannya apa ya saya rasa karena saya hukum itu hukuman penghukum. Lalu kalau ada pembuat orang merasa bersalah, biasanya seharusnya kamu sudah tahu dalam sekali mengatakannya itu stres. Jadi kayak menceramani atau mengatakan. Lalu kalian teman, ya saya kalimatnya ayolah lakukan ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak itu proses kamu. Itu posisi teman. Kalau posisi pemantau itu menghitung atau mengukur apa peraturannya. Lalu manajernya ini ya paling bagus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dari
perkataan itu, jadi kita mengadakan itu untuk sadar diri ya gitu nah. Makanya dinamakan posisi manager. Ini Pak. Ya, kayak gini, latihan ya, coba kita latihan. Pertanyaannya ada 6. Saya bicara sekali dengan kamu. Siapa yang mengenalkan? Teman, penghukum, manajer. Jawabannya Pak, jadi pembuat orang merasa bersalah. Jadi saya bicara sekali dengan kamu. Itu kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang yang membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa kira-kira? Udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa nanti lagi menghukum ya. Ketiga, ayo lakukan demi ibu, bapak. Teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Taunya manajer. Jadi memantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer atau penghukum ya manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Salah. Jadi Orang lain merasa bersalah. lanjut. Nah, ini ya. Yang ketiga ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah ini sebenarnya memang sih kita dalam prakteknya kita jarang sekali melakukannya. Tapi karena memang saya pun memikirkannya, saya belajar terlalu ribet kalau kita sebenarnya malah di dunia kenyataan sebenarnya. Tapi memang prosedurnya seperti ini. Yang pertama, kalau sudah anak melakukan kesalahan, kita panggil anaknya, lalu kita validasi kebutuhannya apa, menstabilkan identitasnya, menanyakan keyakinan. Jadi dari sini dulu validasi, kita tanyakan dulu apa sih yang sudah kamu lakukan, kamu sedang ada masalah enggak, apa yang sedang kamu perbuat. Setelah itu menstabilkan identitasnya. Ya, misalnya kayak gini. Misal saya sama Pak Yadi nih, Pak Yadi melakukan kesalahan, dia bermain dengan lemparan makanan di kantin. Dengan kepalanya Pak Risa kan guru. Jadi saya panggil Pak Yadi ke kantor. Saya tanya, Pak Yadi tadi sudah melakukan apa? Sebenarnya kamu sudah ada masalah. Dia jawab, ya. Karena dia kami bayar pakai cara tadi kan. Setelah itu baru saya ngomong, ya. Bapak tahu, tidak semua orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Ini masuk ke dosa identitas ini ya. Bapak pun dulu juga mungkin pernah melakukannya. Tapi apakah kamu tahu perbuatan kamu itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji? Masuk ke keyakinan. Nah, apa sih keyakinan yang sudah kita lakukan? Keyakinan yang kelas kita apa sih yang sudah kita sepakati? Menghargai orang lain. Kalau tadi dan mengenai Pak Riksa tadi kan tidak menghargai orang kan? Seperti itu. Dan jadi ya kayak posisi manajer tadi cuma diminta untuk dia tuh introspeksi diri. Jadi tindakannya kalau bisa jangan diulang lagi. Tapi pada dasarnya sih memang kalau siswa kita kalau melakukan ini ya nggak akan jelas sih sebenarnya. Santai aja sudah kayak gitu mungkin cuma dipanggil doang nggak ada apa-apain kan kayak gitu. Nah, ini tapi cuma teori aja. Kalau kita sih yang penting kita sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing seperti itu. Nah, ini kayak ini. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini menstabilkan identitas guru apa yang dikatakan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu ada, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitas guru yang kira-kira perkataan guru itu seperti ini. Lalu ada validasi kebutuhan. Nah, membuat membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kata-katanya kira-kira seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok?
Itu kata-katanya kira-kira. Ada yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahanya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-katanya kira-kira seperti ini. Apa nilai yang kita pelajari di kelas atau di sekolah kita? Kita kan tadi sudah mempersepakat kelas kan, jadi itu bisa kita utik lagi, bisa penanyakan lagi. Nilai-nilai mendasar apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ingin itu seperti apa sih? Kita tanya ya ke siswa kita. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah contoh lima posisi kontrol pada saat kita menghadapi anak kita kalau anak itu sedang melakukan sebuah kesalahan. Kita kan kecil nggak salah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu ya, kalau kita lihat kondisi kasus yang saat kita hadapi. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Buat melakukan kesalahan. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kan posisinya beda sekarang. Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membela kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Saya Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? iya, Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi Saya naik motor sudah lari. nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Saya Kamu ini ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Nah, kalau itu masa kalah. Berteriak orang. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi terakhir manajer. Iya, terbaik ya, Pak. Ya, kalau di Jakarta masih ini yang kita pilih. Jadi bagian paling terbaik. Iya, balik lagi disesuaikan dengan kondisi sekolah yang masing-masing sih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa dalam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi yang akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren?
adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju sebagai pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak pendidikan hebat. Ini adalah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berdasarkan pikiran positif. Pada dasarnya semuanya kalau berdasarkan teori memang sangat baik, tapi lagi-lagi kita bisa sesuaikan berdasarkan kondisi dan lingkungan di sekitar kita masing-masing. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tegasnya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Iqnuddin yang telah melaksanakan tugasnya sebagai narasumber terkait dengan praktek baik aksi nyata pengimbasan konflik. Jadi yang disampaikan adalah temanya budaya positif. Karena dia modul. Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali secara teori tadi disampaikan oleh Pak Budi dan beberapa contoh itu kita semua sudah bisa menyimak tentunya bagaimana apa yang harus kita laksanakan terkait dengan tugas pokok kita selaku pendidik putra putri yang ada di sekolah kita. Tentunya cuma dari tayangan tadi kita sudah bisa mengukur kapasitas kita, kemampuan kita, praktek kita terkait dengan membimbing putra putri kita atau siswa-siswi kita di kelas kita masing-masing. Harapan saya kalau bapak dan ibu guru semuanya sudah bisa menyiap setidaknya 6 bulan melalui praktek calon guru penggerak, insya Allah mekanisme atau mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini mungkin sedikit demi sedikit akan mengalami sebuah perubahan yang lebih baik terkait dengan penerapan disiplin positif bagi putra putri kita atau siswa siswi kita di sekolah. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin juga disampaikan untuk mengukur disesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi lapangan yang ada di sekolah kita masing-masing. Tapi kalau dilihat dari 5 posisi kontrol tadi, yang lebih baik adalah yang manajer. Kalau kita kayaknya masih di tingkat yang pertama ya. Dari sini. Saya masih model warisan dari penjajah disiplinnya. Siswa-siswi kita takut
kita hormat, siswa-siswi kita patuh, tapi karena takut tadi. Jadi Bapak dan Ibu, mari sedikit demi sedikit kita memposisikan diri kita sebagai manajer di dalam mengontrol siswa-siswi kita di kelas kita. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan budaya positif yang disampaikan Pak Udin? Ada Pak? Ya, monggo Pak Isam. Terima kasih waktunya Pak. Ini yang terjadi, maksudnya yang dari pengalaman saya, Pak Nurdin, di pemberian motivasi. Ini ada perbedaan penilaian. Dalam arti yang kata nih, saya kali depan kelas atau saya sebagai wali kelas 81 atau sebelumnya sekarang 71, itu saya mengasih motivasi, Pak, siapa yang juara 1, 2, 3 pialanya besar, bilang itu ya. Nah, sedangkan yang peringkat 10 ke antara 1 sampai 10 itu semangat, sedangkan yang bawah dari peringkat biasa 10 ke bawah itu gampang ya dapat juara ya, yang itu aja Pak. Nah itu gimana Pak solusinya? Terus untuk keyakinan dan peraturan kelas, di situ juga setengah Pak, setengah yakin setengah tidak. Kalau ditentukan dari kelas, kalau tidak kita yang menentukan. Itu bagaimana solusinya? Itu aja Pak dari saya. Juga gimana ada Pak? Udin menjawab, monggo. Terima kasih Pak Risa atas pertanyaannya. Tadi itu termasuk ke dalam program pendidikan apresiasi ya. Yang sudah kita tahu ada 5 sampai 10. Ada yang pertama beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan pada semua murid, dan pengakuan secara konsisten dalam proses. Kalau tadi masalah yang piala tadi itu kan berarti perlakuan secara khusus kan yang Bapak berikan. Nah, maksudnya ya jadi tergantung dari, kalau menurut saya sih ya, jadi tergantung dari kelas itu dia apa, dia memiliki motivasi nggak untuk mendapatkan juara itu. Yang tadi ada 10 ke atas oke, 10 ke bawah tidak. Ya berarti itu tergantung kita lanjutkan setelah itu cara dari prosesnya. Mungkin Bapak bisa ambil ke prosesnya dari yang 10 ke bawah tadi. Kalau tahu sendiri Pak, kalau tawaran Mas Hadiah kan Ya itu makanya menurut saya kayak gitu sih. Kalau kebijakannya sih kebijakan masing-masing dari diri itu sendiri sih Pak, seperti itu. Dari dalam utang gitu. Iya, karena memang memberikan apresiasi orang mampu kan kayak gitu. Karena memberikan apresiasi itu memang seperti itu Pak ya. Makanya saya bilang tadi, apresiasi itu dalam bentuk motivasi eksternal dari luar, bukan dari diri dalam dia sendiri. Seperti itu. nah, menyikapinya. Untuk menyikapinya Pak. Kalau Jadi Bukan itu saya bukan yang ke atas, yang ke bawah. yang bawah gitu Nah, lah. untuk menghilangkan stigma itu gimana? Nah, itu PR-nya. Bukan masalah perbedaannya, tapi stigma bahwa yang dapetnya itu lah, yang saya kan enggak. Nah, itu solusinya bagaimana? Nah, itu kan. Dan apakah Anda harus meningkatkan proses pembimbingan khusus atau ada jam tambahan? Nah, itu kan solusi. Bukan yang dibahas yang di atas itu. Yang 10 ke bawahnya itu yang dimaksud Risa itu. ya sebenarnya kayak gini loh ya. Kita aja bisa anggapnya kita terjun ke lapangan kan. Kita menemukan anak seperti itu. Karena kita sudah berjanji memberikan apresiasi tadi, tapi dari 10 ke bawah dia udah sebenarnya dia sebenarnya iri, tapi dia juga ada merasa menyerah. Mungkin malah dia aja ya yang berat. Ya kita sebagai guru untuk menyikapinya, karena aku sebagai guru ya aku memberikan motivasi dia ya, kamu jangan menyerah, kamu harus berjuang, belajar lebih keras lagi ya gitu. Karena kan sebuah prestasi itu kan bisa kita capai dari kita berusaha loh. Nggak serta-merta karena dia sudah selalu juara 1 belum tentu, karena intinya kita beri motivasi lebih mudah untuk mendapatkan daripada mempertahankan. Kayak gitu sih Pak. Iya, kayak gitu. Kalau untuk saya ya, tapi kalau yang guru-guru yang lain ada perbedaan pendapat ya, monggo, karena kan prosesnya beda-beda. Silakan. Maaf saya coba menambahkan, yang satu bisa bermanfaat.
prioritas, artinya dapat perintah. Betul ya? Sampai sini dulu. Nah, maksudnya masuk pertanyaan Pak Iksa berkaitan dengan anak, berarti kalau bisa kita itu jangan hanya memberikan yang terbaik, yang berburu pun kita kasih. Bentuknya bagaimana? Ya barangkali bisa buku. Nah ini buku, meskipun itu kan dalam bentuk, benar nggak? Jadi jangan seolah-olah itu hanya yang dapat hadiah saja. Itu untuk perbaikan secara manajemen mereka untuk belajar meraih prestasi. Bagaimana cara kita untuk memberikan arahan kepada siswa yang berlaku seperti itu, bahwa pentingnya usaha. Ya bagus, berarti kayak gini, berarti kayak kita beri yang 3 besar nih, misalnya yang terbaik maksudnya. Kita juga bisa kayak bisa yang ngasih motivasi yang rendah, nggak rendah banget, makanya yang nggak terlah ya, agar mereka juga termotivasi, jangan sampai dia mendapatkan yang tertinggi tadi. Masih banyak terbaik, terakhir. Ya, berarti itu motivasi sekali. Jadi bisa mengimbangi, jangan sampai itu bangkok yang bawah itu tidak diperhatikan. Itu kan kasusnya kayak gitu kalau cuma prioritasnya saja. Lalu banyak penghargaan yang kita berikan. Juga kan Biasanya kita bisa berikan piagam kan. harus memang. Oke, terima kasih ya Pak Guru terkait dengan tanggapannya. Kasusnya tadi disampaikan oleh Pak Risa. Mungkin Pak Risa menemui kendala atau mungkin menemui semacam statement dari murid terkait menyikapi predikat peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 di kelas masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemberian motivasi itu memang khalayak umum itu juara 1, juara 2, juara 3. Bukan dalam arti yang 45 sampai ke 32 itu tidak perlu dimotivasi. Dia perlu dimotivasi. Kita pun tetap memotivasi mereka. Tidak kurang-kurang lah Bapak dan Ibu untuk menyampaikan dengan murid-murid. Ayo nak belajar, ayo nak lihat lagi, ayo nak lebih rajin untuk bisa bisa mencapai target yang lebih baik lagi. Tapi metode dan teknis itu untuk mengantisipasi hal yang muncul seperti yang dialami oleh Pak Riksa di kelasnya, mungkin tidak tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Lidin, oleh Pak Nudin juga sudah disambut. Ternyata Bapak dan Ibu, pemberian motivasi itu tidak harus berwujud benda atau berwujud sesuatu, tapi bisa juga berwujud ucapan, verbal, perhatian. Ini yang perlu Bapak dan Ibu terapkan di kelas masing-masing, sehingga jangan sampai anak itu punya statement seperti itu tadi. Kalau anak sudah punya statement seperti itu tadi, nanti merupakan sebuah kegagalan bagi kita selaku pendidik untuk memotivasi, untuk membangkitkan, untuk membenahi siswa-siswi kita yang ada di kelas masing-masing. Sampai bila perlu keberhasilan itu tidak diukur oleh kendala umpamanya, itu bisa jadi mereka akan lebih semangat lagi dalam itu aja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, Pak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya sampaikan yang pertama tadi masalah Pak Riksa ya, sedikit. Karena Pak Riksa ini dia kan ada 10 ke atas 10 ke bawah bukan. Dia yang dapat juara 1, 2, 3 dikasih hadiah berupa piala, sedangkan yang 10 ke bawah itu kan menyerah sebelum berperang lah istilahnya. Nah sebenarnya untuk solusi ini Pak Riksa biar tidak ada istilahnya kecemburuan, tidak ada istilahnya kecewa sebelum berperang dan sebagainya, itu benar kata Pak Yadi tadi.
sebenarnya di kurikulum Merdeka Mengajar, kurikulum sekolah merdeka ini, kita tidak boleh memberikan peringkat. Setuju nggak? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak boleh memberikan peringkat 1 dan Saya tidak setuju. sampai terakhir. Itu tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh kan? Tidak ada ranking. Tidak ada ranking, makanya itu tidak ada hadiah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memberikan hadiah? Itu benar kata Pak Yadi. Sebenarnya kalau tidak pengen anak itu iri, itu jadi yang peringkat 1 bisa dapat, peringkat 30 pun bisa dapat. Caranya bagaimana? Itu seperti Pak Yadi yang katakan tadi, yaitu berikan yang terapa dia, terrajin kah, tergiat kah, teraktif kah. Nah itu, karena yang seperti ini bisa digapai oleh siswa siapapun, seperti itu. Ya, jadi tidak ada iri-irian. Itu solusi pertama. Udah ya. Nah, untuk selanjutnya yang saya mau tanyakan ke Pak Nurdin, ini sebenarnya sudah kita lakukan semua, nanti biar enak. Di situ kan tadi ada bentuk hukuman dan sebagainya ya Pak Nurdin ya. Ada apa kegiatan kelas, disiplin positif sama ya yang keyakinan kelas, disiplin positif sama peraturan kelas ya. Ya tapi kan ada saya baca tadi ada yang keyakinan kelas sama peraturan kelas. Ya, Ada masalah di itu ya. Nah yang saya tanyakan, kalau peraturan itu dibuat oleh seseorang, iya peraturan. Kalau keyakinan dibuat bersama-sama, oke? Saya masih bingung. Ini semuanya nggak saya yakin seluruh guru melakukan. Karena kita sudah membuat disiplin positif ya. Oke, sekarang kayak gini. Di situ kita itu membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Sepakat ya Bapak Ibu? Kan nggak ada ini guru yang buat peraturan sendiri, anak tinggal ngikutin, nggak ada kan? Saya yakin semuanya kesepakatan dari siswa ya. Iya, Pak. Ya itu terkecuali. Nah itu kan artinya Pak Nurdin, artinya itu kan yang kita lakukan keyakinan kelas, karena kita dibuat secara bersama-sama, menentukan bersama-sama temanya apa dan sebagainya. Itu keyakinan kelas, benar ya? Nah yang saya tanyakan di situ kan ada sesuatu misalkan yang pertama terlambat masuk kelas, Tidak ada peraturan. apa misalkan nggak kawan atau biasanya apa? Biasanya apa? Pak? Boleh keluar atau gimana? Apa? Biasanya apa? Gimana? Tidak mengerjakan tugas, apa itu hukumannya biasanya apa? Ya ada biasanya apa? Buat apa misalnya? Ya benar aja. Kalau saya ngasih, Pak. Setuju nggak? Setuju ya, itu saya nggak dari caranya enggak. Kalau kita suruh kerjakan lagi, ditambah soal lagi. Nah, contohnya Bang Nurdin. Bang Nurdin, ada contoh. Dia kita buat keyakinan kelas sama-sama. Dia tidak mengerjakan tugas, nanti akan ditambahkan lagi tugasnya. Nah, ini kan keyakinan kelas. Tapi secara fisiknya ini adalah peraturan. Maksudnya sinkron nggak kayak gitu loh Pak? Boleh atau tidak? Yang kita lakukan sudah benar atau belum? Seperti itu. Jadi keyakinannya kita buat bersama-sama, tapi ada belakang itu ada tindakannya kayak gitu loh. Misalkan telat nanti disuruh lari lapangan misal itu kan. Itu yang kita lakukan juga benar atau belum? Ya sebenarnya kita kan sudah melakukannya. Iya. Kalau berdasarkan yang saya pelajari di sini, yang sudah saya sampaikan tadi, itu sebenarnya itu kan kurang tepat. Sebenarnya Pak. Nah, Karena pada kita dasarnya Bapak. ya, karena di situ selain ada kesepakatan itu kan ada hukuman di situ. Ya, maksud kasus yang ditanyakan Kalau kelas itu, itu iya. kan berkaitan dengan tugas dan ini. Nah, itu bagaimana tempatnya? Kan tepat ini tadi. Nah, dengan Anda itu apa? Bahwa tadi berbahwa kurang tepat. Kayak gini kan untuk keyakinan sudah benar ya. Ya, Sudah benar pas. Lep. Ya, Nah, benar. tapi isinya sudah tepat belum? Isinya karena di situ mengandung hukuman. Iya, Nah, itu yang saya tanyakan. Iya. Kalau Untuk dapat kan sebenarnya kata-kata kesepakatannya sudah tepat. Tapi dalam proses pembentukannya, kalau sudah saya pelajari di sini dalam karena dia ada unsur hukuman, itu kurang tepat kita prakteknya. jadi Ya, biar gitu, biar kan? cepat bagaimana Pak? Ini Ya, kayak Ada satu hukuman. hukuman. Hukumannya itu saya tadi. Kalau dalam bentuk soal itu hukumannya
Ya misalkan Misalkan tadi ya nggak mengerjakan PR ditambah soalnya yang tadinya satu Soalnya dua, itu makanya berapa salah sama yang Anda tadi. itu misalkan itu kan ada juga kan yang soal kerjaan kita tuh masih sama kayak gitu. Nah salah itu bebas saja lagi salah. Masih Pak. Ada hukuman. Ada hukuman. Nah hukuman itu bentuknya gimana? Harus tambah soal. Konsekuensi. Nah sekarang soalnya klarifikasi Anda di mana? Ayo. Hukuman kan ya. Mau bahasa juga apa-apa ya? Di situ lo Saya jalan. menambahkan ibu, saya menambahkan. Silakan. Menanya juga sih. Kan ada namanya disiplin kelas ya Pak ya, sama peraturan tadi. Kalau yang saya tangkap tadi untuk disiplin kelas itu biasanya dibuat oleh wali kelas. Nah, Ya, saya tapi dari sana enggak. Dari sana enggak? Nah, kalau peraturan kelas biasanya dari guru mapel. Contohnya saya, mungkin di pelajaran saya, kalau misalnya hari ini ada Peraturan itu Bu. Ya, Iya, peraturan peraturan. dibuat ada pelapor. Ini nanti buat batas kesepakatan. Iya, guru mapel biasanya gitu kan Pak ya. Ya, lanjut Bu, lanjut. Nah, misalnya ada hafalan itu, tapi dia sepakat juga ya. Ya, ya coba teruskan. Nah, ketika misalnya ada hafalan 30 kata vocabulary, kalau yang tidak ada, kita tambah. Kan juga Sama berarti ya. iya, kasusnya kan sama ya Pak ya. Pada prakteknya itu peraturan. Tapi ketika menjadi apa? Tadi? Iya, tapi kan masih berkaitan dengan materi kita, jadi termasuk Masuk hukuman atau enggak itu? iya. Ya, sebenarnya kan kategorinya itu kan cuma 2 Bu. Hukuman itu ada bentuknya fisik, ada non fisik. Kayak gitu toh sebenarnya. sebenarnya kan tadi kita butuhkan masalah kesepakatan maka yakin itu cara pembentukannya, cara pembuatannya saja. Bukan masalah pembentukannya tadi. Kita bahas itu intinya. Jadi sah-sah aja. Tadi Sah-sah aja. jadi sebenarnya yang ditanyakan itu sudah keluar dari konteksnya sebenarnya Pak, bukan bukan paten saya sebenarnya saya katakan bukan Saya mengenai ya barangkali ya. bukan paten saya. Kalau tampilan di sini itu kan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Di mana kelas itu taruh bapak dan ibu yang bersama-sama siswanya. Contohnya di kata-katanya ini tidak ada peraturan, tidak ada semacam kata-kata yang mengancam, tidak ada ya. Itu kan kesepakatan. Nah terkait tadi mungkin yang ditanyakan oleh Mas Sugeng, ada kesepakatan tapi ujung-ujungnya Hukuman. Nah Bapak Ibu itu barangkali bukan kesepakatan. Kalau hukuman ujungnya hukuman itu landingnya itu dari adanya peraturan. Kalau ada peraturan pasti muaranya itu nanti ada hukuman. Ya, hukumnya itu mungkin jalan fisik, kalau di sini kan dari sini. Peraturan tadi kan dimunculkan oleh perseorangan, bisa guru, bisa wali kelas kan. Nah kalau ada peraturan mesti ada rentetannya, mungkin ada sanksinya. Sanksinya kalau dia anak ini umpamanya ibu memberikan peraturan terlambat umpamanya masuk kelas umpamanya, dia punya sanksinya seperti itu. Yang penting diusahakan memberi sanksinya itu pakai teknis 5 posisi kontrol. Kalau tadi 5 posisi kontrol yang paling baik adalah yang manajer kebetulan. Dan di mana bapak dan ibu itu bisa menerapkan pola manajer ini di dalam mengontrol siswa-siswi yang ada di kelas. Oke Pak. Jadi intinya kita prosesnya udah benar, tapi isinya salah. Ya. Nah sekarang saya tanyakan, coba contoh satu aja biar benar tuh apa kayak gitu. Karena kan saya tahu ini, prosesnya udah benar tapi isinya salah karena mengandung hukuman kan. Pokoknya yang mengandung hukuman itu pasti salah kan. Sekarang kan ininya gini, kesepakatan kelas itu pasti kan ditembak nggak benar? Apa nggak harus? Nah kalau ditembak kan harus buat kata-katanya kan, bisa ya.
Ya maksudnya contoh satu dia kan kedua. Salah banyak. Apa masih ini nggak? Selesai nggak? Apa hanya sekedar yang kedua? Nah, itu kesepakatan. Itu satu, datang tepat waktu mengucapkan salam. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Dia kalau dia datang dan tepat waktu mengucapkan, dia tidak boleh dihukum. Itu kan kesepakatan kelasnya. Kecuali dia peraturan. Peraturannya lah. Siapa yang datang terlambat karena harus baca, itu. Nah yang jadi masalah kan memang yang